Oke, berikutnya yaitu tentang jelaskan mengenai teratologi. Oke, saya akan menjelaskan yaitu perkembangan abnormal atau yang biasa disebut dengan teratologi ini merupakan sebuah proses yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kelainan perkembangan embrio selama proses embrional yang juga disebabkan oleh faktor-faktor dari internal ataupun eksternal sehingga menyebabkan terjadinya cacat kelahiran atau perkembangan abnormal atau teratologi ini. Sehingga biasanya teratologi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan sebab terjadinya. Akan saya bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada konsep tentang kelahiran congenital malformation. Nah, congenital malformation ini merupakan suatu penyimpangan secara umum struktur individu selama proses prakelahiran. Penyimpangan ini akan menimbulkan suatu cacat kelahiran pada sebagian populasi, terutama pada manusia. Nah, dalam beberapa penyimpangan ini biasanya merupakan suatu kejadian yang alamiah kuantitatif, artinya hanya sedikit saja yang merupakan penyimpangan kuantitatif. Untuk kasus-kasus tertentu sebenarnya sulit untuk membedakan antara kondisi normal dan kondisi abnormal. Akan tetapi pada perubahan-perubahan palagonik selama proses menjadi organ-organ motor, maka proses dari abnormal ini dapat terlihat. Selain itu juga proses pematangan jaringan atau fetus atau janin, perubahan patologi, kemudian juga kerusakan yang disebabkan akibat dari aktivitas mekanik ataupun karena kekurangan dari oksigen pada masa kelahiran yang juga menyebabkan si cacat kelahiran ini atau keadaan abnormal ini. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa tidak semua atau tidak selalu dapat mengidentifikasi secara persis kejadian cacat kelahiran ini dan mengkategorikannya sebagai congenital malformation dengan birth engine search. Nah, jadi begitu. Jadi singkatnya, perkembangan abnormal ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi akibat kelainan bentuk pada masa perkembangan embrio hingga lahir. Kemudian yang kedua ada cacat kelahiran yang dibedakan berdasarkan 3 golongan. Golongan yang pertama, cacat kelahiran yang disebabkan oleh sebab-sebab genetik. Nah, dalam hal ini dia bisa melibatkan perubahan yang konstitusi genetik tertentu berupa gen mutans atau penggregasian kromosom. Nah, jadi pada cacat kelahiran yang pertama itu biasanya disebabkan oleh kromosom yang kelebihan atau kromosom yang kekurangan. Misalnya seperti sindrom Klinefelter, kemudian sindrom Turner, dan sindrom-sindrom lainnya. Yang kedua adalah cacat kelahiran sebagai akibat dari munculnya banyak faktor genetik secara spontan dan faktor lingkungan tertentu. Biasanya berupa interaksi dari banyak gen dan faktor-faktor lingkungan yang tidak diketahui dengan persis. Yang ketiga itu berupa cacat kelahiran yang disebabkan oleh faktor lingkungan semata. Oke, berikutnya berdasarkan biotransformasi zat-zat kimia ke dalam tubuh embrio itu terdiri dari 4 cara yang menyebabkan keadaan abnormal. Yang pertama melalui oksidasi. Nah, cara ini dipengaruhi oleh enzim-enzim dari endoplasmic reticulum hati. Kemudian ada melalui reduksi dan cara ini dipengaruhi oleh enzim-enzim flavin dengan cara hidrolisis melalui mekanisme estrase, kemudian melalui konjugasi atau melalui transfer pasif dan melalui sistem peredaran darah. Maka dari keempat cara ini juga dapat menyebabkan keadaan abnormal. Berikutnya yaitu ada cacat parental yang dipengaruhi oleh zat-zat kimia jenis lainnya yang meliputi ada kematian dini atau absorpsi spontan atau keguguran dan kelahiran mati, kemudian ada juga kelainan anatomik, kemudian penyimpangan morfolik, kelainan-kelainan ringan, serta cacat kelahiran lainnya. Kemudian ada pertumbuhan fetus yang lambat di dalam kandungan, serta pertumbuhan postnatal atau yang tidak normal. Nah, jadi dari beberapa sebab inilah yang menyebabkan keadaan abnormal dari bayi itu terjadi. Oleh sebab itulah keadaan abnormal atau sering dikenal dengan teratologi ini dapat terjadi. Jadi cara untuk mengatasi perkembangan abnormal atau teratologi ini yaitu dengan cara menjaga kesehatan, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Setelah itu juga menjaga keadaan saat sedang dalam keadaan hamil supaya tidak menyebabkan kelainan perkembangan dari masa embrio sampai dengan dilahirkan dan menghindari dari keadaan abnormal ini. Nah, jadi itu menurut saya mengenai perkembangan abnormal atau teratologi.